Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, kasus demo di Bawaslu 21 dan 22 Mei 2019, beberapa saat sebelum pengumuman Pilpres 2019, yang memunculkan 9 korban tewas. Dan siapa yang membunuh 9 korban tewas ini? Misterius sampai saat ini. Meskipun ada data yang menyebutkan bahwa sebagian dari korban tewas ditembak dari jarak dekat oleh orang tak dikenal. Siapa mereka? Saudara, berikut ini adalah informasi. Ada seseorang yang kurang lebih tingginya sekitar 75-an, ya, kemudian rambutnya agak panjang, kurus, menggunakan sibuk, menembakkan dengan tangan kiri. Saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan. Kabut misteri masih menyelimuti. Ada yang korban kematiannya tak sedikit, hingga proses pembunuhan yang disusun rapi. Indikasinya kepentingan politik. Kericuhan di depan gedung Bawaslu tahun 2019 contohnya. Kasusnya hingga kini masih tertunggak. Tak jelas siapa dalang besar di baliknya. Padahal jatuhnya korban dalam kericuhan besar. Cara pembunuhannya janggal. Berdasar keterangan polisi, ada 9 pendemo yang tewas. Sementara itu, 730 orang menjadi korban luka-luka. 234 diantaranya adalah polisi yang mengamankan aksi. Kita akan mendalami kira-kira korban yang tertembak, mungkin juga pelaku kerusuhan ini karena pada saat itu oleh aparat atau ada pihak ketiga yang memang sengaja mendesain untuk itu supaya terjadi kemarahan publik. Bagaimana demo menentang hasil penghitungan pemilu 2019 berakhir dengan kerusuhan? Massa berulah anarkis dan memprovokasi petugas yang berujung kericuhan. Akibat kerusuhan ini, sepanjang jalan MH Tamrin Jakarta ditutup selama lebih dari 1 pekan. Kasus ini menggantung hingga kini. Siapa aktor intelektualnya hilang? Mengapa bisa terjadi? Aiman kembali menelusurinya. Saudara, dalam kasus unjuk rasa yang berujung rusuh di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu pada 21 dan 22 Mei terdapat 9 korban tewas yang tewas secara misterius karena ada laporan dari hasil penyelidikan polisian yang menyebutkan dugaan bahwa korban tewas ditembak dari jarak dekat oleh orang tak dikenal. Ada pertanyaan, dari mana kemudian tiba-tiba masa pendemo datang? Saudara, saya akan mengungkapkan hasil investigasi program Aiman yang pernah kemudian disampaikan. Sejumlah pendemo ini entah dari mana asalnya, ia datang dari Rangkas Bitung yang menaiki kereta listrik dan turun di stasiun Tanah Abang. Siapa yang menggerakkan sampai sekarang tidak jelas. Namun itulah fakta yang kemudian terjadi. Fakta yang kedua, saudara, adalah ada sebuah ambulans yang memuat sejumlah orang yang diduga menjadi provokator kerusuhan. Ia datang dengan ambulans, saya akan putarkan CCTV yang saya dapatkan kala itu. Lalu kemudian turun dan lari menuju ke kerumunan unjuk rasa yang akhirnya berujung rusuh. Pertemuan antara kelompok massa dari Rangkas Bitung dengan ambulans diduga menjadi sebuah kekuatan untuk menjadikan unjuk rasa rusuh pada saat itu. Dan saudara, hasil penyelidikan polisi saudara menyebutkan kala itu bahwa sejumlah pendemo yang tewas ditembak dari jarak dekat antara 10 hingga
sekitar 20 meter. Siapa yang melakukan penembakan? Orang tak dikenal. Lagi-lagi, sampai saat ini belum terungkap. Melakukan penembakan dari jarak kurang lebih 30 meter dari sisi kanan, di mana anggota Polri yang melakukan penanganan unjuk rasa dengan jarak rusuk itu kurang lebih ada 100 meter. Kemudian orang yang diduga melakukan penembakan itu ada di sisi kanan, yang mana di sisi kanan ini adalah ruko-ruko. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Saya mewawancarai Direktur Eksekutif Setara Institute, ada Bung Ismail Hassani. Bung Ismail, sehat selalu Bung Ismail? Ya, sehat. Ya. Bung Ismail, kalau kita bicara demo di depan Bawaslu 21 dan 22 Mei 2019, beberapa saat sebelum pengumuman Pilpres pada saat itu, ada tragedi. Boleh saya katakan itu tragedi? Ya, saya kira itu sebuah tragedi. Iya, 9 orang tewas pada waktu itu, dan dalangnya belum terungkap. Siapa dalangnya, Bung Ismail? Ya, dari berbagai penyelidikan memang belum diketemukan ya siapa dalang dari kerusuhan tersebut. Tetapi yang pasti jika kita menggunakan kerangka kejahatan kemanusiaan bahwa terjadi serangan, menurut saya ada serangan sistematis dan juga meluas karena sekalipun sentrumnya di Bawaslu tetapi di beberapa titik juga terjadi begitu. Dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama, artinya sebenarnya ini persoalan serius dalam konteks hak asasi manusia. Akan tetapi sependek yang saya tahu memang Komnas HAM melakukan pemantauan intensif dan juga memeriksa sejumlah pimpinan kepolisian, ya, tetapi tidak menggunakan kerangka pro justisia sehingga produk dari kerja Komnas HAM itu kemudian tidak bisa kita lanjutkan dengan menggunakan kerangka pengadilan hak asasi manusia. Karena salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah sistematis dan adanya perintah komando. Nah, memang sangat sulit membuktikan ada tidaknya perintah komando. Dan bisa jadi itu tidak akan tertuang. Tidak akan pernah terungkap. Ya, tentu tidak akan pernah terungkap. Kenapa? Kenapa sulit sekali? Padahal kalau dilihat misalnya soal Munir misalnya, dari dokumen TPF, tim pencari fakta, itu kemudian bisa dipetakan pergerakannya, kemudian dalam tanda kutip ya, perintahnya dan lain sebagainya. Saya kira itu kemudian kan alat-alat negara belajar dari masa lalu ya. Nah, pembelajaran praktik pelanggaran HAM di masa lalu itulah yang kemudian diinsafi betul agar kemudian potensi-potensi kejahatan itu tidak bisa disidik, kan begitu. Jadi selain tidak adanya political will untuk mengungkap ini secara serius, juga kejahatannya semakin canggih lah kira-kira. Dan pasti ya, apalagi balik tragedi-tragedi besar, ada korban atau sistematis cara pembunuhannya, itu pasti melibatkan dalang, dan dalangnya sulit sekali untuk kemudian diungkap. Iya, tapi kan kalau dalam peristiwa-peristiwa semacam ini kan sulit dibantah bahwa alat-alat negara tidak mengetahui, Bung Aiman. Pasti mengetahui. Pasti mengetahui dong, karena mereka memiliki segala kelengkapan untuk mencegah ya, mereka memiliki kelengkapan untuk menghalau misalnya, bahkan menghentikan suatu upaya dari kelompok manapun misalnya. Yang menjadi perhatian juga dalam demo di depan Bawaslu adalah 9 orang tewas, yang banyak diantaranya tewas misterius, ditembak dari jarak dekat dan lain sebagainya, dan polisi sudah mengatakan itu bukan dari pihak mereka. Memang ada dalam tanda kutip ya, orang-orang gelap yang melakukan itu yang kemudian tidak pernah diungkap siapa sesungguhnya. Sampai sekarang 9 orang tewas itu meninggal, kenapa? Nggak ada yang tahu. Ya itulah, makanya itu tugas kemanusiaan ya yang harus diungkap, karena menunjuk aktor itu adalah bagian dari cara mengungkap sebuah peristiwa dan melimpahkan keadilan bagi korban. Sekali lagi, kalaupun ini bukan alat negara yang melakukan, tapi tetap negara bisa dipersalahkan karena melakukan pembiaran. Padahal dalam konteks kewenangan aparat negara dengan seperangkat kewenangan dan senjata yang dimiliki misalnya, tragedi kemanusiaan ini bisa dicegah mestinya, Bung Aiman. Dan Anda memprediksi ke depan tragedi-tragedi hitam, gelap yang digerakkan oleh kelompok-kelompok dalang yang memang tidak tersentuh sangat mungkin terjadi. Kalau kita membaca makro politik hak asasi manusia hari ini,
sebenarnya 3 tahun ke depan lah sekurang-kurangnya, saya merasa bagian orang yang pesimistis ya dengan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia. Regresi demokrasi paralel tentu saja dengan pengingkaran hak asasi manusia, ini merupakan PR dan tentu saja akan menimbulkan presiden-presiden buruk di masa yang akan datang. Sekalipun kita semua harus sekuat tenaga bersama-sama menghindari peristiwa ini terulang kembali, Bung Aiman. Kalau kita bicara soal reformasi 1998, kemudian mundur sebelumnya ada Malari 74, kemudian setelahnya ada kasus Munir, kemudian ada kasus Bawaslu ini dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan publik untuk menjaga agar tragedi-tragedi ini minimal sulit untuk dilakukan? Ya, secara moral dan gerakan publik saya kira gerakan melawan lupa harus terus dilakukan. Karena dengan cara itulah kita mengingat ada satu peristiwa yang memang belum diadili dan diproses. Dan harus selalu ditagih. Dan yang perlu dicatat bahwa ini adalah bagian dari efek sistemik. Karena nyaris tidak ada pelanggaran HAM yang diproses secara fairness, ya, akuntabel, gitu. Sehingga kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM berikutnya bahkan terjadi setelah tahun 2000, yang artinya sebenarnya Komnas HAM sudah terbentuk, pengadilan HAM sudah eksis begitu ya, tapi juga tidak diadili. Jangan pernah lupa dengan tragedi gelap, karena tragedi gelap adalah kejahatan yang harus diungkap sampai kapanpun harus ditagih. Ya. Setuju ya? Baik. Terima kasih Bung Ismail Hassani, Direktur Eksekutif Setara. Terima kasih, Bung Aiman. Memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, Bung Ismail. Sehat selalu. Benarkah peristiwa-peristiwa tragedi besar yang dalangnya dekat dengan kekuasaan tidak akan pernah bisa dibongkar? Ya, kalau kita mau bicara impunitas, ya memang seperti itu. Saya akan menelisiknya eksklusif